Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman sedulur. Terima kasih yang selalu mampir mendengarkan konten YouTube saya. Agamanya apapun, sukunya apapun, dimanapun panjenengan berada, saya selalu doakan panjenengan selalu sehat, bahagia, dan mendapatkan kemudahan di kehidupan panjenengan semuanya. Terima kasih yang selalu mampir. Ini di kisah cerita perjalanan hidup saya, perjalanan spiritual saya ataupun lelakan urip saya. Saya tidak berniat berceramah, tausiah ataupun menggurui. Saya hanya ingin berbagi dari satu sisi. Ini cerita kisah nyata. Di bulan ini teman sedulur, saya alhamdulillah tinggal di Lampung. Ada suatu pertemuan yang sangat besar disaksikan, dikumpulkan penduduk dunia ini di Lampung teman sedulur. Di Lampung, agak jauh dari tempat saya. Itu 84 negara dengan satu perkumpulan, yaitu orang-orang beragama Islam, yang pastinya ada satu aliran. Kalau di jamaah saya ada sih, itu orang jamaah tabligh. Kalau saya bilang orang jaula teman sedulur, luar biasa. Itu jamaah itu mendunia, ternyata satu dunia itu dikumpulkan di Lampung. Acaranya digelar kayaknya tanggal 28 teman sedulur. Luar biasa, subhanallah. Saya sangat salut sekali. Kalau di Indonesia itu mungkin yang besar NU, mungkin Muhammadiyah tuh. Kalau ini jamaah ini sedunia itu ada kayaknya, karena 84 negara itu yang akan datang, entah berapa orang yang hadir. Namun luar biasa, cerita ini nyata, sangat-sangat luar biasa. Kalau panjenengan tidak percaya, ya ada di YouTube, di TikTok itu yang menyiarkan itu. Subhanallah. Alirannya apa, agamanya apapun, bahkan kalau bagi saya itu tidak penting, karena ada aliran, ada komunitas, ada suatu nama dibuat manusia, itu pasti ada kepentingan. Tapi untuk urusan kita dengan Sang Maha Kuasa, Allah tidak butuh nama, jabatan, pangkat, ataupun aliran, tapi hatimu. Baik buruk hati kita, pikiran kita, itu sangat rahasia, orang lain tidak pernah tahu. Yang tahu hanya Dia, Sang Maha Tahu. Itu teman sedulur, saya berbagi ya. Mungkin banyak sekali orang yang tidak suka dengan aliran A, B, C. Saya berbagi, saya dulu pernah mengalami teman sedulur. Yang pasti itu merugikan diri kita sendiri jika kita menyimpan pikiran yang tidak baik terhadap siapa saja, bahkan dengan orang yang tidak pernah beragama sekalipun. Jangan pernah kita merasa diri kita yang paling baik, diri kita yang selalu dekat dengan Tuhan. Karena ingat, Allah tidak pernah jauh dari apapun ciptaannya. Allah Maha meliputi. Hati-hati ketika panjenengan merasa beragama, merasa punya nama, sebutan, atau ritual, sering sholat, sering jamaah, sering ibadah apapun. Jika orang Islam itu ada satu sifat sombong yang banyak manusia tidak menyadarinya. Itu saja teman sedulur. Itu teman sedulur, saya berbagi, saya pernah mengalami. Dan di posisi itu memang manusia itu ketika mau belajar, mendengar, memahami, akan lebih mengerti. Karena di sebuah sosial media, di handphone ini luar biasa banyak pemahaman dari agamanya apapun, dari perilaku apapun, dari video, apalagi di kehidupan kita sehari-hari. Saya berbagi betul-betul dari kisah cerita perjalanan hidup saya. Kalau kita merasa lebih baik dari orang lain, kita yang rugi. Karena sifat sombong itu Allah tahu semuanya. Allah nggak pernah. Dan kehidupan kita ini teman sedulur, setiap detik, setiap langkah kita Allah tahu. Nggak perlu dikasih tahu. Hati-hati dengan tokoh-tokoh. Ini mungkin teman sedulur takdim dengan orang yang sering mengucapkan kalimat
orang yang selalu dekat dengan Tuhan, orang yang mengatakan doa yang paling mustajab, doa yang paling diterima. Orang yang memiliki ucapan seperti itu tidak sadar dengan dirinya sudah sombong sekali, merasa lebih hebat dari orang lain. Paham itu Mas Dulur? Saya bukan ustadz, saya bukan kiai, namun kalimat kata-kata itu banyak keluar dari pemuka-pemuka agama Islam yang banyak sekali orang yang mentakdiminya, merasa lebih dekat dari Sang Maha Kuasa, merasa doanya yang paling mustajab. Sifat sombong itu jangan-jangan, apalagi yang tidak sadar, bahkan akan dibawa sampai kelak meninggalkan dunia ini. Itu Mas Dur, saya berbagi. Ayo renungkan kata-kata saya, karena di dalam Al-Quran ada satu ayat yang artinya tidak ada satupun penghuni surga yang memiliki sifat sombong. Jangan pernah pakaianmu, ketakdimanmu, ritual ibadahmu merasa lebih baik dari orang-orang di sebelahmu, tetangga-tetanggamu, saudara-saudaramu, apalagi merasa lebih alim dari orang tuamu, kakek nenekmu, buyutmu, leluhurmu, yang mereka dulu mungkin belum pernah mengenal sholat, ibadah, zakat, naik haji. Hati-hati, panjenengan yang sudah merasa ABCD, Allah sangat tahu. Tuh Mas Dulur, kenalilah diri panjenengan sendiri, maka kamu akan kenal siapa Tuhan yang sesungguhnya. Sangat luar biasa di zaman sekarang ini teman Dulur. Banyak sekali aliran-aliran dari umat Islam saja, banyak sekali. Saya berbagi, panjenengan alirannya apapun, satu, jadikan hatimu seluas samudera, menerima semuanya, karena itu keinginan mereka. Karena baik buruk seseorang itu hanya di dalam hatinya, bukan alirannya, bukan pakaiannya, bukan sebutannya, bukan jabatannya. Jangan-jangan hati panjenengan lebih buruk dari seorang pengemis. Bahkan kita ini bisa lebih buruk hati kita dengan orang gila, orang bisu, orang tuli, orang buta. Karena orang-orang itu, mohon maaf saya bercerita, jujur saya, orang buta itu nggak pernah melihat sesuatu yang menurut pikirannya itu menghakimi. Dia hanya sering mengucapkan terima kasih dari uluran tangan, dari sapaan. Mungkin kalau orang itu tuli, dia hanya menerima pemberian. Betapa baiknya hati mereka. Orang gila sering dikatain orang-orang yang merasa waras. Nggak pernah berbohong seperti orang yang waras. Nggak pernah mencari-cari, berbohong membohongi, berpura-pura baik merasa supaya dipanggil orang baik. Orang gila tidak seperti itu teman-teman. Hati-hati, jangan-jangan selama ini banyak orang yang tidak merasa dirinya lebih buruk, hatinya lebih buruk di hadapan Sang Maha Kuasa dengan orang gila. Itu Mas Dulur. Alhamdulillah, mudah-mudahan konten saya bukan yang terakhir. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.